tentu ya selain kemandirian juga kan kita juga mengajak kan boleh. Intinya prinsipnya tidak boleh meminta dan tidak boleh memaksa orang, tapi dibutuhkan banyak kepedulian gitu. Ada orang banyak tapi tidak peduli, untuk apa? Mendingan yang sedikit tapi berkualitas dan peduli gitu. Itu wafa berapa yatim yang sudah kita santuni itu memang sudah ribuan. Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Teti Puspita, saya tim dari kotahujannews.com. Kali ini saya sedang bersama Pak Rido. Pak Rido ini adalah Ketua GMKB Kota Bogor. Nah, yang belum tahu nih, ini tuh kita sekalian silaturahmi itu, kebetulan sekalian kita mau tahu profil singkat dari GMKB itu. Pak, ingin tahu dong GMKB itu apa sih, singkatan dari apa? GMKB adalah kepanjangannya adalah Gerakan Masyarakat Kota Bogor. Ini adalah sebuah organisasi sosial gotong royong yang dimana didirikan di tanggal 7 Juni 2020. Pada saat itu di-launching oleh Pak Dedi Rahim yang saat itu wakil wali kota, dan Pak Dedi Rahim adalah salah satu dewan penasehat di Gerakan Masyarakat Kota Bogor dengan dewan pembinanya Pak Haji Ahmad Saiful Bahli yang juga anggota DPRD Kota Bogor. GMKB organisasi non partisan, artinya bukan organisasi politik. Jadi anggota GMKB itu banyak berasal dari berbagai warna politik gitu. Jadi ketika pemilu ya mereka bebas, tapi ketika setelah selesai ya kembali lagi kepada laptopnya gitu. Jadi netral ya saya. Iya, kalau GMKB karena kita ketika kegiatan bakti sosial pun yang rutin kita lakukan rata-rata per 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kami juga mengundang anggota dewan dari dapil setempat sesuai dengan kegiatan kami dari berbagai partai gitu kan. Artinya memang kita menjadi sebuah ruang atau fasilitas pemerintah, pemimpin Kota Bogor atau anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakat, sekaligus kita sama-sama beramal. Baik Pak, saya penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi Pak Rido mendirikan GMKB ini? Awal mulanya tuh gimana sih Pak gitu? Ya kalau sebenarnya kiprah sosial itu kan sebenarnya hobi ya. Saya dulu semasa masih kerja melakukan kegiatan sosial itu dengan sendiri, dengan uang sendiri, dengan kemampuan sendiri, dan tanpa diupload ke berbagai media karena kegiatannya adalah kegiatan pribadi. Namun seiring waktu saya sudah tidak memiliki kemampuan secara pribadi, tapi keinginan saya tetap bermanfaat dan berbakti kepada masyarakat. Saya alhamdulillah bersama teman-teman yang seiring sejalan sehati mendirikan sebuah organisasi namanya Gerakan Masyarakat Kota Bogor. Ini adalah sebuah ruang bagi kita untuk kita mendharma baktikan diri, mengisi sisa umur kita hidup di dunia, karena pada prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Walaupun sebenarnya tidak besar yang kami sumbangkan, dan itu pun ya tentu dari berbagai dukungan donatur, sponsor, dan dari anggota GMKB. Dan kami memulai penggalangan dana itu untuk setiap kegiatan sosial itu dari berniaga. Jadi jauh sebelum kegiatan kita berniaga dulu, karena namanya donatur itu gambling. Bulan ini nyumbang, belum tentu bulan depan juga dia nyumbang. Tapi kami dana awalnya kami dengan cara berdagang. Berdagangnya dari mana? Saya berdayakan produk-produk UMKM anggota GMKB. Jadi saya bantu anggota GMKB yang memiliki produk-produk, saya pasarkan gitu. Bagus juga ya Pak ya, lebih kreatif jadi dan lebih mandiri ya. Ya ada kemandirian ya, tentu ya selain kemandirian juga kan kita juga mengajak kan boleh. Intinya prinsipnya tidak boleh meminta dan tidak boleh memaksa. Intinya mengajak orang pada kegiatan amal ya tidak ada masalah. Berdharma ya, betul. Jadi ngajak orang berdharma kan itu pahala juga ya, betul. Nah tadi tuh saya dengar Pak Rido mengatakan mengenai ini tuh wadah, jadi seperti kayak memberi jembatan antara pemerintah dan masyarakat tadi ya Pak ya. Jadi sebagai jembatan lah, ruang aspirasi. Nah saya ingin juga bertanya mengenai peran lebih detailnya ya, peran dari GMKB
terkait dengan program-program pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Nah, di sini perannya itu lebih kepada sinergitas atau lebih pada mengawasi kebijakan-kebijakan dan program pemerintah. Iya, siap. Sebenarnya peran organisasi itu, karena organisasi adalah merupakan sebuah social control. Kalau peran pengawasan, kita tidak juga harus dilakukan secara umum terbuka atau mengkritik di media sosial. Karena saya juga banyak ngeritik pemerintah, ya kalau saya sudah kenal apa salahnya saya japri aja ya, sebagai bagian daripada sosial kontrol masyarakat. Kalau peran organisasi GMKB sendiri adalah sudah nyata dan alhamdulillah diakuilah oleh pemerintah Kota Bogor dan oleh Dewan Kota Bogor bahwa kita sudah memberikan sebuah kontribusi atau kiprah dalam membantu masyarakat di bidang sosial khususnya, karena masalah sosial adalah bukan masalah pemerintah semata. Masalah sosial, masalah kepedulian adalah bagi siapapun mereka yang merasa memiliki hati dan peduli gitu kan. Nah, di luar itu juga gerakan masyarakat Kota Bogor tidak hanya berkiprah di dalam pemberian santunan-santunan. Kami juga banyak melakukan advokasi di bidang kesehatan. Ada divisi kesehatan yang melakukan pendampingan kesehatan baik yang ke rumah sakit atau pengurusan warga miskin yang tidak memiliki BPJS. Kami juga memfasilitasi masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni. Kami advokasi ke dinas-dinas terkait dan hal-hal lain yang memang kami mampu lakukan, seperti kami juga melakukan advokasi pengurusan ijazah. Ya, intinya apa yang kami bisa bantu dan kami lakukan itu memang kami sedikit ada kesempatan dan ada kemampuan, ya kami lakukanlah. Intinya bagaimana kita ini baik secara pribadi maupun secara organisasi bermanfaat, walaupun hanya sekecil apapun gitu, insya Allah kalau bermanfaat, karena semakin banyak orang yang peduli juga semakin banyak orang yang terbantu. Dari GMKB sendiri sebenarnya teman-teman GMKB juga bukan orang-orang kaya gitu kan, orang-orang yang hidupnya berkelebihan, tapi mereka alhamdulillah teman-teman saya punya kepedulian, karena ini menjadi apa ya, hobi menjadi hobi. Jadi kalau sudah hobi ya, kadang teman-teman itu nanya kapan Baksos lagi, karena mereka juga ikut berkontribusi dengan ya ikut sama-sama gotong royong lah, karena organisasi sosial GMKB ini organisasi gotong royong. Kita berpikir begini, kalau kita secara sendiri bersosial atau berbuat bakti sosial itu berat, harus dengan uang yang banyak. Kalau dengan 50.000 kita kumpulkan dari 100 orang udah gede kan, bisa jadi berapa, itu bisa jadi misalkan 5 juta atau berapa, kalau dari tiap-tiap anggota sumbang berapa, kan itu bisa mengumpulkan banyak orang-orang yang disantuni. Kalau kita punya uang 50 sendiri kan nyantuni 10 anak yatim juga malu gitu ya. Tapi kalau kita bersama-sama bahagianya bareng-bareng, kita senang menyaksikan orang yang disantuni, dan ruang pertemuan bakti sosial ini karena kita mengundang unsur pemerintah dan unsur legislatif, ya ini juga menjadi sebuah ruang pertemuan bagi masyarakat bertemu dengan pemimpinnya, dan pemimpinnya bertemu dengan masyarakat yang mungkin pemimpinnya juga ada banyak keterbatasan gitu kan. Kami ya ikut membantulah, memfasilitasi menjadi sebuah ajang. Apa yang kami lakukan dengan mengumpulkan banyak orang ini tidak semata-mata hanya bakti sosial, tapi menjadi ruang pertemuan antara rakyat dan pemimpinnya gitu. Berarti anggota-anggota GMKB ini juga ikut berkontribusi ya, maksudnya nggak yang kan kalau misalkan ikut anggota tuh apa sih keuntungan atau gimana, tapi ini malah mereka memberikan kontribusi tadi, salah satunya berderma tadi ya, secara finansial juga ikut berkontribusi berarti. Ya, karena memang sebenarnya setiap organisasi kemasyarakatan adalah organisasi non-profit ya, organisasi nirlaba, organisasi yang tidak mencari keuntungan. Justru ketika kita bergabung dengan organisasi, bukan apa yang organisasi berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada organisasi. Sebagai wadah kita beraktualisasi diri bersama-sama untuk mempermudah sebuah gerakan. Ya sebenarnya kan tidak ada kewajiban untuk ikut donasi
semuanya itu dilakukan secara sukarela. Ya kalau mereka mampu ya silakan, nggak mampu juga rezeki mah insya Allah ada aja. Dan mungkin bisa berkontribusi dengan hal lain. Hal lain selain banyak uang. dengan dilakukan dengan tenaga. Ketika kita mau persiapan kerja bakti, hadirnya aja kita juga sudah insya Allah dapat pahala gitu kan. Karena sama-sama membahagiakan mereka yang memang kekurangan yang kita bantu ya. Ya pada prinsipnya saya selalu berkata kepada teman-teman di GMKB, ayo beramal karena kita tidak tahu amal mana nanti yang akan diterima di sisi Allah gitu kan. Kurang lebih sekarang ada berapa Pak anggota? Sebenarnya pada prinsipnya GMKB ini tidak memerlukan banyak anggota karena kami bukan organisasi massa ya. Kami organisasi pergerakan, lebih banyak ke pergerakan daripada anggota. Kan prinsipnya sederhana sebenarnya. Kalau saya memiliki anggota 500 orang lalu saya nyantunin cuma 100 orang, yang hadir anggota saya 500 orang. Saya harus ibaratnya kok lebih banyak yang Iya. panitianya daripada yang disantuninya. Iya. Jadi lebih baik kalau menurut saya kita lebih pada kualitas bukan pada kuantitas. Kalau kualitas banyak juga partisipatifnya kurang, ya untuk apa gitu? Maksudnya kehadiran tidak ada, kontribusi tidak ada. Kan masuk ke dalam organisasi sosial itu tentu ingin menyumbangkan baik pikiran, baik tenaga ataupun minimal beramal bersama-sama. Jadi kalau di GMKB saya saat ini seiring waktu berjalan ini alam yang menyeleksi ya gitu kan, alam yang menyeleksi dari 100 sekarang tinggal sekitar 50 dan saya tidak pernah berkeberatan karena pada prinsipnya organisasi sosial itu bukan dibutuhkan banyak orang tapi dibutuhkan banyak kepedulian gitu. Ada orang banyak tapi tidak peduli, untuk apa? Mendingan yang sedikit tapi berkualitas dan peduli gitu. Itu prinsip GMKB, jadi sederhana dan berdaya. Sederhana dan berdaya ya. Nah, terkait dari kegiatannya berarti lebih pada tadi ya mengadakan baksos tadi yang merupakan ruang Ya. pertemuan untuk pemerintah dan masyarakat dan juga advokasi tadi ya. Iya. Jadi gini, memang core-nya GMKB, eksistensi GMKB lebih dikenalnya dari kegiatan-kegiatan bakti sosial ya. Yang kita lakukan dari 7 Juni 2020 hingga saat ini, saya juga sudah tidak bisa menghitung berapa warga yang sudah kita santuni, itu sudah ribuan ya. Berapa duafa, berapa yatim yang sudah kita santuni, itu memang sudah ribuan. Karena kami berjalan dari kelurahan ke kelurahan itu rata-rata ya minimal 3 bulan sekali, kadang juga 2 bulan sekali. Kalau ada rezeki lebih ya bisa sebulan juga 2 kali juga bisa. Ini kan organisasi sosial, gimana keadaan finansial, gimana keadaan pemasukan. Kalau prinsip saya di dalam berbakti sosial, semakin banyak uang, semakin banyak donatur, maka semakin banyak orang yang akan kita bantu dan kita santuni. Dan tentu mereka ya senang ya, tidak ada orang yang tidak senang dengan diberi gitu. Hanya sedikit ya, walaupun tidak banyak, memberikan kebahagiaan buat mereka lah gitu. Nah, terakhir Pak, harapan Pak Rido nih di sini sebagai salah satu yang mendirikan juga GMKB ya, dan sebagai ketua GMKB juga, harapannya ke depan GMKB ini inginnya seperti apa sih Pak? Ya harapannya tentu kebaikan itu harapannya terus berjalan ya, baik organisasi maupun individu-individu, agar apa yang kami lakukan juga bisa menjadi sebuah magnet bagi organisasi lain untuk sama-sama berkiprah di dalam kita peduli terhadap sesama, terutama anak yatim dan kaum duafa, artinya orang-orang yang memang memiliki kekurangan dari segi ekonomi. Tentu harapan kami adalah GMKB ke depan, siapapun nanti penerusnya, semakin besar, semakin bermanfaat. Artinya bagaimana kita berkegiatan ini mencari keridhaan Allah untuk mengisi sisa umur kita hidup dunia, yang mudah-mudahan menjadi amal pahala di sisi Allah. Tapi pada prinsipnya kita jangan berpikir mencari pahala aja lah. Pada prinsipnya kita berpikir bagaimana diri seorang manusia ini, diri kita ini di dunia ini bermanfaat, itu aja. Sebenarnya pahalanya kita nggak tahu, karena bisa jadi ada ujub, ada apa di dalam diri kita, kan bisa jadi hilangnya pahala gitu kan. Yang penting bagaimana hidup ini bermanfaat bagi sesama, pahala mau urusan Allah gitu. Hanya Allah, ya betul Kak, betul, sepakat Iya. ya. Oke,
luar biasa banget ya perbincangannya bersama Pak Ridho. Terima kasih banyak Pak Ridho untuk Ya, waktunya. sama-sama. Sukses terus Amin. dengan DMKB-nya dan terus menebarkan manfaat Amin. untuk masyarakat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di perbincangan selanjutnya bersama tokoh-tokoh lainnya. Oke, assalamualaikum. Salam.